Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pudong, Bapak Dr. Andes Suhana M. Hum. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti podcast PPDB SMA Negeri 1 Pudong dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iskandar. Saya di sini sebagai host di PPDB Online SMA Negeri 1 Pudong. Nah, kita di sini akan membahas ekstrakurikuler unggulan voli di SMA Negeri 1 Pudong. Nah, kali ini kita ditemani dengan Bapak Dr. Sujarwo MPD. Nah, beliau juga seorang dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan di UNJ. Beliau juga sebagai profesional coach yang memegang lisensi level 3 internasional. Nah, mungkin buat di SMA Negeri 1 Pudong, Pak Dr. Sujarwo MPD ini sebagai koordinator pelatih di SMA Negeri 1 Pudong. Nah, langsung saja kita sapa beliau Bapak Dr. Sujarwo MPD. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iskandar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Nah, mungkin nih Pak, kan di SMA Negeri 1 Pudong itu kita ada unggulan bola voli ya Pak? Ya. Nah, mengapa sih Pak ekstra bola voli di SMA Negeri 1 Pudong menjadi unggulan? Baik, sebelumnya terima kasih Mas Iskandar. Saya sudah diundang untuk acara podcast di sini oleh tim kreatifnya SMA Negeri 1 Pudong. Saya ingin jelaskan tentang bagaimana SMA Negeri 1 Pudong menjadi untuk cabang olahraga bola voli menjadi satu ekstra yang unggulan, dikatakan seperti itu. Iya, Pak. Saya kira dari mulai proses maupun mulai dari segala hal terkait manajemen pembinaan ekstra di SMA Negeri 1 Pudong, khususnya cabang olahraga bola voli, kita kelola dengan maksimal Mas. Jadi dari mulai pelatihnya, kemudian dari mulai atletnya, kemudian dari pengurusnya, dari pihak sekolahnya yang membantu mengurusi kegiatan ekstra ini memang kita lakukan secara maksimal, sehingga harapan kita bersama bahwa prestasi unggulan untuk voli ini terus dipertahankan di SMA Negeri 1 Pudong ke depan. Demikian juga dengan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh tim bola voli SMA Negeri 1 Pudong, baik tim putra maupun tim putri, itu juga menjadi suatu kelebihan dibandingkan ekstra yang dikelola oleh sekolah yang lainnya. Jadi kalau kita bisa tengok flashback ke belakang mungkin setahun 2 tahun sebelum ini karena ada corona, 2 tahun atau 3 tahun sebelum ini SMA Negeri 1 Pudong hampir di setiap kompetisi di Yogyakarta maupun di Jawa Tengah kita selalu mengikuti dan hasilnya juga maksimal. Berarti itu setiap ada mungkin event di DIY di mana itu di SMA Negeri 1 Pudong di ekstra bola voli tetap mengikuti terus ya Pak? Ya, itu Mas Iskandar. Jadi dari sisi keikutsertaan saja dari tim voli SMA Negeri 1 Pudong ini terus kita Mas. Jadi kita selalu mengupdate ada kompetisi di mana. Ini yang mau deket kita di Kebumen Mas. Di Kebumen. Ya, itu Universitas Persatuan Bangsa, itu tanggal 3 sampai dengan 4 Juli kita mendapatkan undangan untuk bisa ikut kompetisi di sana. Jadi kejuaraan U19 itu mungkin buat yang cowok sama cewek atau cuma untuk sementara kita mengirim satu regu tim putra karena satu kendala biaya dan juga berikutnya adalah kesiapan tim. Jadi untuk tim putri kita masih berbenah terus untuk bisa bersaing di luar sana karena pengalaman beberapa tahun yang lalu kita mendapatkan juara 1 untuk tim putrinya di Magelang, kemudian juara 2-nya di Purworejo. Jadi kita masih naik turun sehingga harapan kami ke depan tim putrinya juga terus ditingkatkan kemampuannya. Nah, mungkin buat kalau mau apa ya Pak istilahnya berkompetisi itu kalau di Kebumen kayak gitu berarti mendapat undangan tersendiri ya Pak? Ya, jadi memang ada undangan khusus Mas. Jadi kita mengikuti terus update terus informasi dan alhamdulillah dengan melalui media sosial SMA Negeri 1 Pudong ini untuk tim volinya
kita menggunakan Instagram, kita menggunakan YouTube channel semacam ini, podcast semacam ini, alhamdulillah dampaknya bagi tim itu juga terlihat jelas, sehingga ya, Pak. tim bola voli kita itu sudah dipantau di seluruh penjuru tanah air, bahkan dari Kalimantan, dari manapun. Teman-teman saya pelatih itu memonitor terus tim SMA Negeri 1 Pundong lewat YouTube, lewat Instagramnya, selalu memantau hal itu, sehingga begitu ada event, mereka menyelenggarakan satu event pada perguruan tinggi tertentu seperti di Kebumen ini, Universitas Putra Bangsa, itu kita diundang untuk bisa ikut di kompetisi mereka. Berarti kalau kayak gitu cuman mungkin kalau ada undangan-undangan kayak gitu baru masuk, atau mungkin ada yang daftar kayak gitu, ada Pak? Ya, kita ambil segala kemungkinan. Jadi Iya. mungkin kita bisa mendaftar juga, tergantung dari penyelenggara, Iya. apakah dia memang membuka pendaftaran atau mereka sistemnya invitasi atau undangan. Jadi kita semuanya welcome. Yang penting kita siap dari pihak tim SMA Negeri 1 Pundong untuk volinya. Mungkin nih Pak, manajemen ekstrakurikuler itu gimana sih Pak bisa menjadi unggulan di SMA Negeri 1 Pundong? Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa koordinasi antara pihak sekolah, kemudian pelatih, tim pelatih, kemudian atlet, orang tua, dan juga klub, kita semua libatkan, Mas. Jadi manajemen akan bagus manakala itu ditopang secara bersama-sama. Ya, jadi yang kami lakukan selama ini dari pihak komunikasi antara sekolah, orang tua, kemudian pelatih itu kita jalin dengan baik, sehingga secara manajemen akan bagus. Dari mulai latihan, kita selalu memantau dari pelatihnya, apakah pelatihnya datang ke latihannya atau tidak, atletnya bagaimana. Misalkan atlet gak datang latihan, selalu ditegur kenapa gak berangkat. Ya, bahkan dari pihak sekolah juga mungkin ada tugas-tugas dari sekolah yang belum dikumpulkan, pelatih juga ikut mengingatkan atletnya untuk segera mengumpulkan tugas. Nah, manajemen semacam inilah, jadi manajemen bersama-sama, di istilahnya gotong royong bersama-sama antara beberapa pihak tadi yang saya sebutkan, itu yang menjadi kunci sukses pembinaan ekstra olahraga khususnya bola voli di SMA 1 Pundong. Berarti pembinaan ekstra bola voli itu nggak cuman dari pelatih ya Pak? Ya. Ada faktor dari sekolahan, dari orang tua, itu tetap istilahnya mempengaruhi sepenuhnya pada atlet ya Pak? Ya, betul sekali Mas Iskandar. Sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya mendidik anak itu tidak bisa satu pihak saja, dari pihak pelatih ataupun orang tua ataupun pihak sekolah. Banyak faktor-faktor dan orang-orang yang berperan di dalam mendidik anak tersebut. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, mungkin nih Pak, kan di masa seperti ini kan mungkin dari Bapak sendiri kesulitan nih Pak mencari bibit-bibit yang bisa voli kayak gitu. Dari Pak Jarwo sendiri gimana? Ya, sebenarnya kita tidak kesulitan Mas untuk mencari atlet di bola voli khususnya di daerah Bantul. Sebagaimana kita tahu bahwa Bantul ini adalah gudangnya bola voli dari dulu. Ya, jadi yang namanya atlet voli itu banyak, bahkan cenderung kita harus selektif dalam nanti memilih atlet khususnya untuk yang ikut kejuaraan. Ya, di SMA Pundong sendiri ini ada yang ikut ekstra, bahkan ada yang tidak ikut ekstra pun ada beberapa pemain yang sebenarnya potensi. Ya, hanya kadang mungkin kurang percaya diri atau apa, tidak gabung dalam ekstra. Oh, udah ekstranya banyak atau gimana. Itu kadang menjadi suatu kendala bagi mereka, rasa canggung, rasa malu untuk ikut dalam ekstra. Sebenarnya potensi untuk Bantul, untuk atlet voli tidak habis Mas, banyak sekali. Berarti mungkin kalau di daerah Bantul ini atlet bola voli sangat banyak ya Pak? Ya, betul. Mungkin kalau di SMA sendiri nih Pak, proses latihan bola volinya itu gimana sih Pak? Ya, jadi di SMA Negeri 1 Pundong kita ada 2 tim putra dan tim putri. Untuk ekstrakurikulernya, untuk dalam 1 minggu itu kita minimal 2 kali sampai dengan 3 kali latihan Mas, tergantung event kejuaraan yang akan kita hadapi. Contoh misalkan ini dan juga schedule sekolah ya, karena kaitannya ujian, paling tidak 2 atau 3 kali. Jadi latihannya setiap hari Selasa untuk yang putra, itu hari Selasa dan juga Kamis. Kemudian kalau nanti mendekati ada kompetisi, kita tambah 1 hari, mungkin di hari Sabtu atau Minggu, itu kita lakukan uji coba atau sparring atau tryout. Karena di situ dengan 3 kali latihan harapannya sudah ada persiapan yang matang. Betul sekali, ada persiapan yang matang untuk mengikuti kompetisi. Kemudian untuk yang putri di hari yang sama
Kamis untuk satunya harinya kalau nggak salah Rabu. Rabu. Ya karena pelatihnya Pak Damar Pak Damar. akan beda untuk persiapannya untuk yang putri. Oh, berarti Pak Jarwo ini mengampu yang laki-laki atau Sebenarnya dua-duanya, Dua-duanya. hanya koordinatornya saya, namun di lapangan di coach yang putri itu Pak Damar, untuk yang putra itu Mas Rahmat Dwi Laksono dibantu oleh Mas Windy Widayat. Nah Pak, mungkin kan tadi proses latihan nih Pak, Ya. itu berarti setiap minggu minimal 2 kali. Ya. Itu tim putra sama tim putri ya Pak? Ya. Nah mungkin nih Pak, kompetisi di mana saja yang diikuti SMA Negeri 1 Pudong nih Pak? Baik, untuk yang terdekat kompetisi yang akan kita ikuti di Universitas Persatuan Bangsa di Iya, Kebumen. Kebumen tadi. Kemudian beberapa event yang ke depan akan diselenggarakan dengan adanya pandemi ini, kemungkinan nanti tanpa penonton ya. Di antaranya biasanya yang menyelenggarakan adalah Universitas Muhammadiyah Magelang, kemudian Universitas Gadjah Mada, kemudian UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian beberapa perguruan tinggi yang ada di Semarang itu juga sering menyelenggarakan, Mas. Itu berarti kita nggak di DIY saja ya Pak? Iya, Kita betul. bahkan keluar untuk Betul. sparring, untuk tanding kayak gitu keluar-keluar Betul. ya Pak? Ya, karena kalau kita hanya di lingkup dalam DIY, Iya. kita sangat kecil, Mas. Sangat kecil ya Ya, Pak? sangat kecil sekali untuk istilahnya mengukur kemampuan mereka kita harus ikut keluar, karena di luar sana itu banyak tim-tim yang sangat tangguh, Mas. Sangat Seperti tangguh, ya di SMA 5 Semarang itu dia timnya punyanya PPLP Jawa Tengah. Itu memang tim yang sangat bagus di Semarang, paling bagus. Kemudian di Wonogiri, kemudian di Grobogan itu juga bagus-bagus, Mas, timnya. Itu di SMA Negeri 1 Pudong sudah pernah main sama itu Ya. Pak? Sudah pernah? Sudah semua. Alhamdulillah kita paling tidak masuk 3 besar di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah? Bahkan sering juara juga di daerah Purworejo, kemudian di Purwokerto itu kita sudah sering juara 1. Kemudian di Magelang kita juara 1 terakhir. Kemudian di Semarang kita juara 3. Jadi banyak kompetisi, Mas. Mungkin ya Pak, ada bocoran nggak sih Pak Ya. buat schedule buat ini kedepannya yang mungkin pertandingan-pertandingan yang agak besar, maksudnya nggak tanpa penonton di masa Ya. pandemi seperti ini? Oke. Untuk kemungkinan yang di dekat ini di Jogja, kemungkinan itu ada event por pelajar yang hanya diselenggarakan kelihatannya cuma lokal 1 kabupaten. Lokal. Dan itu mengharapan kami karena adanya event meskipun tanpa penonton, adanya event kejuaraan ini menjadi motivasi tersendiri buat atlet, buat pemain voli yang ikut di ekstra, karena tanpa adanya kompetisi kan mereka malas untuk Agak latihan malas, iya. ya, karena nggak ada kompetisi. Sehingga harapan kami semua untuk pemerintah ataupun pemangku kebijakan diselenggarakannya kegiatan event kejuaraan paling tidak untuk pelajar tanpa penonton iya. pun nggak masalah, atau cuma ditayangkan lewat gitu bisa. kayak gitu. Ya, betul. Istilahnya mungkin kalau dari ada kompetisinya walaupun tanpa penonton, Betul. kita tetap mengikuti kayak gitu ya Pak? Ya, betul, Mas. Nah mungkin nih Pak, kan di SMA Negeri 1 Pudong itu ada pelatih-pelatih. Ya. Pak Jarwo sendiri merekrutnya dulu gimana Pak? Baik, rekrutmen pelatih untuk di SMA Negeri 1 Pudong ini yang saya lakukan adalah memang pertama saya akan memantau Ya Pak? pelatih-pelatih muda, khususnya saya pengen pelatih muda karena untuk regenerasi ke depan dia masih bagus, motivasinya juga masih tinggi untuk bagaimana dia menunjukkan prestasi. Kalau pelatih-pelatih sudah tua biasanya udah lain, Mas, tujuannya biasanya udah lain. orientasinya sudah beda. Maka saya mencari pelatih-pelatih muda, ada Mas Rahmat Dwi Laksono dan juga Mas Windy Widayat, bahkan nanti Mas Arief Purnomo yang ini sudah mulai saya tawari untuk bisa memegang di SMA Negeri 1 Pudong ke depannya. Nah, rekrutmen selain dari melihat kompetensi dari para pelatih tersebut, Iya. saya juga lihat pengalaman dari dia memegang tim, Track recordnya ya track Pak? recordnya, kemudian kurikulum vitae-nya, pengalaman dia menjadi atlet. Nah, ini juga menjadi itu. Satu lagi adalah lisensi kepelatihan yang dia miliki. Otomatis Sangat pengaruh. sangat pengaruh bagi pelatih dengan adanya pengalaman menjadi pemain dan juga dia memiliki kualifikasi ataupun kursus menjadi pelatih, itu menjadi suatu modal penting. Selain itu juga track record dia di dalam notabene di luar, dalam artian dari sikap, attitude-nya dia sebagai seorang pelatih seperti apa, itu juga penting, Mas, karena
banyak pelatih juga dalam tanda kutip masih meskipun dia punya lisensi bagus, punya pengalaman bagus, tapi secara attitude dia kurang, banyak masalah-masalah di luar yang sering itu juga nanti berpengaruh kepada atletnya kalau pelatihnya nggak bagus. Mungkin berarti kalau mau mencari pelatih di SMA Negeri 1 Pudong itu terutama muda dulu ya Pak? Ya, yang pertama mungkin itu syaratnya. Kalau kan ada nih Pak yang mungkin track record atau pengalamannya kurang kayak gitu, berarti nggak masuk atau gimana Pak? Saya akan melihat, jadi seperti halnya mencari bibit atlet, bibit pelatih itu pun sama. Ya, dia dilihat dari attitude-nya dia, sikapnya dia akan kelihatan. Kalau atlet atau pelatih itu dia mau belajar, pasti bisa menjadi seorang pelatih yang baik. Maka saya akan melihat keinginan atau kesungguhan dia, komitmen dia untuk mau belajar menjadi seorang pelatih. Dan monggo silahkan nanti kalau ada pelatih-pelatih yang mau daftar di Ekstra SMA Pudong, saya siap untuk menyeleksi dan mempertimbangkan untuk nanti bisa memegang tim di SMA Negeri 1 Pudong. Dan saya terbuka dari klub apapun, dari lisensi apapun, saya akan lihat. Yang penting mungkin pengalamannya, terus ada kompetensi untuk lebih jauh ke depannya. Betul, kayak gitu dia mau belajar Mas yang belajar. Ini Pak, mungkin buat dari Pak Jarwo sendiri, gimana sih Pak meningkatkan kompetensi pelatih voli di SMA Negeri 1 Pudong? Baik Mas Iskandar, untuk peningkatan kompetensi pelatih di SMA Negeri 1 Pudong ada beberapa hal. Yang pertama terkait peningkatan untuk kualifikasi lisensi kepelatihan. Kami selalu berusaha mengirimkan pelatih tersebut untuk upgrade ke level di atasnya. Sebagaimana kita tahu di lisensi kepelatihan bola voli itu ada lisensi D daerah, kemudian lisensi C nasional, lisensi B nasional, kemudian level 1 FIVB internasional, level 2 dan juga level 3 internasional. Nah, harapan kami bersama di SMA Negeri 1 Pudong, kami tidak hanya memberikan kesempatan para pelatih untuk melatih, tetapi juga mengangkat atau mengirim mereka untuk belajar lebih lanjut ke lisensi di atasnya. Di mana kita tahu nanti Mas Rahmat itu sudah punya lisensi C nasional, kita akan tingkatkan ke lisensi B nasional. Kemudian Mas Windy yang mungkin kemarin baru punya daerah atau belum punya lisensi, kita akan meningkatkan ke C nasional. Demikian juga Pak Damar, C nasional kita akan kirim untuk B nasional. Itu dengan biaya support dari SMA Negeri 1 Pudong. Mungkin nih Pak, buat lisensi kan ada yang nggak tahu nih Pak. Berarti lisensi sendiri itu berpengaruh ya Pak? Ya, berpengaruh sekali Mas, karena itu menjadi semacam kalau kita menaiki kendaraan itu SIM Mas istilahnya, surat izin melatih, surat izin mengemudi. Dalam artian kalau dia sudah mendapatkan kursus atau pengalaman menjadi mengikuti kursus kepelatihan, dia punya satu relasi yang banyak. Pelatih-pelatih dari mana-mana dia punya kenalan banyak. Kemudian dia punya ilmu pengetahuan yang terbaru. Pada saat kursus biasanya mendapatkan hal-hal baru dalam pelatihan pelatih voli yang terbaru, terkini misalkan. Itu seperti itu. Mungkin berarti kalau mau mencari lisensi atau mau meningkatkan itu ada kursus-kursus tersendiri ya Pak? Ya, betul. Berarti buat pelatih lisensi semakin tinggi berarti semakin istilahnya semakin bagus gitu ya Pak? Harapannya semacam itu Mas. Walaupun ya kita tahu bersama bahwa kita yang namanya prestasi itu kan tidak hanya berdasarkan dari pelatihnya saja. Pelatihnya dengan kualifikasi tinggi namun atletnya kualitasnya rendah juga nggak bagus. Ya, tapi kalau pelatihnya bagus, atletnya juga motivasinya tinggi, bagus, akan terjadi prestasi yang bagus. Mungkin kan di SMA Negeri 1 Pudong nih Pak, mungkin nggak berjalan lurus, nggak berjalan istilahnya nggak ada rintangan. Mungkin dari Pak Jarwo sendiri suka duka melatih di SMA Negeri 1 Pudong itu apa sih Pak? Baik, terima kasih Mas Iskandar ya. Kebanyakan sukanya Mas biasanya. Kebanyakan sukanya. Karena itu sudah menjadi suatu bagian dari hidup saya menjadi seorang pelatih, dan harapannya saya pada pelatih yang lain pun di SMA 1 Pudong, harapan saya seperti itu ya. Jadi melatih itu menjadi bagian dari hidup kita, maka hanya unsur sukanya saja, walaupun ya dukanya itu mesti ada. Istilahnya jalan terjal itu pasti ada. Contoh misalkan terkait ada atlet yang mungkin dia tidak punya motivasi untuk berlatih, kadang dia males atau kadang dia suka nggak berangkat latihan, kemudian dia juga ada permasalahan di keluarga, kemudian dia ada permasalahan di sekolah. Nah, beberapa kendala semacam itu hal yang wajar. Namun sekali lagi kita mendidik atlet, membina anak itu harus dari berbagai segi. Sebagai orang tua, pelatih sebagai
teman, pelatih sebagai guru, peran-peran itulah yang harus kita mainkan sehingga harapannya yang namanya tidak berjalan mulus itu kita nikmati sebagai suatu hal yang wajar. Jadi jangan terus patah arang menjadi pelatih, males karena aku gini-gini, jangan, nggak bisa. Tapi harus gitu. Kalau Pak Jarwo sendiri menjadi pelatih bola voli sudah berapa tahun? Sekitar berapa tahun? Saya mulai melatih itu tahun 2001. 2001. Ya, saya lulus SMA, itu saya langsung memegang adik-adik saya di SMA 2 Bantul waktu itu. Saya alumni di SMA 2 Bantul. Saya lulus 2001 langsung megang adik saya, melatih lah istilahnya seperti belajar melatih sampai 2008. 2008. Di SMA 2 Bantul. Sudah ada lisensi atau belum? Lisensi saya dapat 2007. 2007. Lisensi C nasional. Kemudian setelah 2008 saya dapat tawaran di SMA Sewon kelas olahraga waktu itu. 2008 sampai 2013 di Sewon. Kemudian 2015 sampai sekarang ini di SMA Negeri 1 Pundong. Jadi sudah berapa puluh tahun saya melatih Mas. 20-an tahun. 20-an tahun lebih. Mungkin nih Pak, kan Mas pasti kalau latihan itu ada target nih Pak. Mungkin buat target bola voli di SMA Negeri 1 Pundong untuk kedepannya apa sih Pak? Baik, ke depan tadi sudah saya sampaikan di awal Mas. Yang pertama yaitu terkait adanya event kompetisi yang diselenggarakan oleh entah itu Dispora Bantul, entah itu Dispora DIY ataupun universitas atau lembaga-lembaga yang ada di Yogyakarta maupun di Jawa Tengah. Yang penting kompetisi ini merupakan suatu ajang untuk mereka menampilkan hasil dari latihan. Betul. Kemudian yang kedua, ke depan harapan kami adalah ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Pundong atau bahkan nanti dibuka menjadi suatu kelas olahraga di SMA Negeri 1 Pundong. Kita tahu bahwa baru satu di Bantul ini yaitu SMA Sewon. Sedangkan di beberapa daerah lain seperti Sleman itu sudah banyak kelas olahraga, lebih dari 2 untuk SMA yang sudah kelas olahraga. Jadi harapan kami bisa dibukanya kelas olahraga di SMA Negeri 1 Pundong ini akan sangat membantu sekali. Untuk mungkin di SMA Negeri 1 Pundong berarti belum kelas olahraga ya? Belum Mas, sehingga itu menjadi harapan kami ke depan. Kemudian yang terakhir harapan kami adalah anak-anak yang masuk di SMA Negeri 1 Pundong harapannya pada mengikuti latihan di ekstrakurikuler. Harapan kami kan tidak hanya untuk prestasinya, tetapi juga yang pertama untuk kesehatannya, kemudian dia punya teman, punya relasi teman di latihan ekstra itu, dengan yang terakhir bisa berprestasi. Jadi harapan kami sekali lagi pada teman-teman yang masuk di SMA 1 Pundong untuk bergabung di ekstrakurikuler sekolah di SMA Negeri 1 Pundong yang latihannya tadi saya sudah sampaikan Selasa dan Kamis untuk yang putra, yang putri Kamis dan juga Rabu untuk yang putri, sehingga kami para pelatih akan fair dalam memilih pemain-pemain yang akan bergabung di tim SMA 1 Pundong, dan itu biasanya kami rolling, rotasi Mas. Misalkan sudah ikut event A, kita akan rolling untuk event B, nanti tambah pemain yang beda. Tadi kan belum singgung Pak, kan ada nih Pak yang semisal tabrakan sama mungkin buat klubnya latihan kayak gitu. Betul. Dari SMA 1 Pundong gimana sih Pak? Ya, kita mengambil kebijakan Mas. Jadi istilahnya win-win solution. Ya, jadi misalkan klub latihannya 3 kali atau 4 kali, kita ambillah 1 kali minimal untuk ikut sekolah. Kita memberikan keluasaan. Harapan kami para klub juga memberikan kebijaksanaan yang sama kepada kami. Jadi misalkan terjadi tubrukan jadwal dengan klub, mohonlah klub memberikan 1 hari saja untuk anak itu untuk bisa berlatih di sekolah. Kita tahu bahwa kami para pelatih Mas, atlet itu akan bagus manakala dilatih oleh banyak pelatih. Bukan hanya 1 pelatih di klub atau di sekolahan, itu tidak akan bagus. Karena di setiap pelatih itu punya seni sendiri. Misalkan saya melihat Mas Iskandar ini, ini Mas Iskandar ini kekurangannya pada tangannya. Nanti pelatih yang lain bisa memperbaiki lagi, Mas Iskandar ini dari kakinya kurang bagus misalnya. Nah, dari situlah nanti atlet akan kaya informasi, dia akan menjadi pemain yang akan bagus. Berarti tidak hanya 1 pelatih saja ya Pak, mungkin betul, buat melatih itu. Betul Mas. Nih Pak, yang terakhir mungkin buat kata-kata buat motivasi buat siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli yang ada di SMA Negeri 1 Pundong nih Pak. Ya, terima kasih Mas Iskandar. Jadi
pesan saya untuk atlet bola voli di SMA Negeri 1 Pundong khususnya yang ikut ekstra, terus berlatih untuk meraih cita-cita kalian, baik itu untuk bersekolah, baik untuk prestasi bola volinya dan untuk pertemanannya, sehingga ekstrakurikuler ini menjadi ajang yang bagus sekali untuk kalian untuk mencapai tujuan-tujuan kalian ke depan. Itu aja Mas Iskandar. Terima kasih kepada Bapak Sujarwo yang sudah mau membagikan sedikit motivasi, Siap, sedikit Mas. pengalamannya, mungkin buat teman-teman atau buat adik yang mau masuk tahun angkatan sekarang ya Pak. Ya. Cukup sekian pertemuan saya dengan Bapak Sujarwo MPD sebagai dosen keolahragaan di UNJ. Saya Iskandar pamit undur diri, bila banyak salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.